Semakin tinggi teman-teman butuh untuk punya relasi sama orang bukan dalam pernikahan, itu sebetulnya lagi ngasih tanda, ngasih sinyal bahwa aku tuh sebetulnya lagi. Kalau relasi berpacaran mah beda. Relasi yang ada jadi hilang karena dia mengkerdilkan relasinya hanya untuk pacarnya. Saking gak puasnya dia sama dirinya secara psikologis, ada pengalihan yang membuat dia puas sesaat, yaitu apa? Seksual. Kang. Yo. Kenapa ya kalau ngomongin soal relasi dan jodoh teh rame wae Oh. Kenapa ya dari yang udah kemarin tuh? Ya kan, ya aduh. Makanya sekarang tuh kan orang tuh kesepian. Jadi orang, ya fenomena yang paling banyak tuh kan kesepian. Dan gimana caranya orang tuh bisa menemukan dirinya, dia butuh validasi dari orang lain. Orang nggak sanggup, nggak mampu nemuin dirinya dengan cara yang ngobrol sama diri. Asal nggak masuk akal aja, kayak nggak masuk akal kalau ngomong sama sendiri. Nggak masuk akal, makanya nyari orang lain. Pasti gitu. butuh orang lain sebagai validasi gitu. Tapi yang menarik nih Kang, kan beberapa hari yang lalu ini ada berita nih bahwa orang yang jomblo cenderung lebih sehat mental. Tapi di sisi lain ada fenomena lonely kan. Nah itu jadi gimana nih sebenarnya? Kalau orang jomblo tuh sehat mentalnya dalam konteks apa? Dan lonely itu nggak perlu lonely itu ketika bagaimana sih? Gitu. Nah, jomblo yang dimaksud adalah, jadi jomblo yang dimaksud adalah kajiannya romantic relationship. Kalau penelitian yang dimunculkan itu yang viral itu, jomblo itu dari relasi berpacaran. Bukan dari relasi pernikahan. Jadi orang-orang yang tidak punya pacar cenderung less depressed. Orang-orang yang jomblo itu maksudnya tidak punya pacar ya, tidak punya relasi romantis dalam bentuk pacaran, bukan pernikahan. Jadi orang-orang yang jomblo, kenapa? Karena dia kemudian tidak, relasi yang ada tidak diambil sama satu relasi yang spesifik. Jadi kalau katakanlah kita punya lingkaran nih, diri kita tuh lingkaran, terus kita terhubung sama jejaring banyak kan. Orang yang berpacaran, bukan nikah nih, orang yang berpacaran mah relasi yang lain itu otomatis jadi keputus gara-gara punya pacar. Jadi relasi sama teman nurun, relasi sama keluarga nurun, relasi sama misalkan guru atau relasi profesional tuh turun ketika punya pacar. Kenapa? Karena dia seolah ada secara psikologis orang tuh merasa punya kewajiban, have obligation to maintain intensively relasi sama si pacarnya. Nah, beda kalau sama pernikahan mah memang ketika akad mengharuskan dia berjejaring sama relasi keluarganya. Jadi melebarkan relasi. Nah, makanya kenapa kalau relasi pernikahan mah kalau dia benar nikahnya buat memang berelasi sama keluarga besarnya juga, ya jadi bukan selebrasi cinta, tapi memang menikah tuh menyatukan dua keluarga, akan makin sehat justru karena makin banyak support system. Nah, kalau relasi berpacaran mah beda. Relasi yang ada jadi hilang karena dia mengkerdilkan relasinya hanya untuk pacarnya. Makanya orang tuh bisa depresi, ngerasa ribet karena pacarnya banyak minta, karena dia harus nge-maintain relasinya lebih intens dibanding relasi yang ada. Nah, makanya itu hasil riset itu berarti arahnya ke situ ya, bahwa gara-gara dia terlalu bucin lah ya gitu ya. Terlalu bucin. Betul. Fokus sama relasi yang antara pasangannya itu. Jadi serasa dunia milik berdua teh. Betul. Bener ya gitu. Makanya bucin itu bukan cuman memisahkan diri secara fisik. Misalkan gini, kan kita mah ngelihatnya bucin itu ada dua orang yang berelasi romantis memisahkan diri dari lingkungan yang ada, kan gitu ya perkiraannya. Tapi ternyata bucin juga secara psikologis. Orang punya orientasi yang lebih intens secara psikologis untuk memelihara relasinya sama orang tertentu. Padahal mestinya relasi dengan sekitarnya sama imbangnya atau setara. Ini mah satu relasi lebih dalam, lebih di maintain, lebih intens dibanding yang lain. Nah, yang lain malah turun. Padahal itu sayang, support system jadi berkurang. Kayak gitu. Nah, itu yang bahaya. Tapi gini Kang, kan bukan dimaklumi ya, tapi sayangnya faktanya bahwa
orang pacaran itu udah common kan, maksudnya udah apa namanya ya udah fenomena yang udah ada sejak lama gitu ya orang berpacaran gitu ya. Nah, kenapa kemudian apa namanya pacaran itu menjadi pilihan alternatif ketika dia ingin menjalin relasi gitu? Apa sih yang membuat apa namanya harus banget pacaran gitu? Apa yang bikin orang harus banget pacaran? Justru itu pertanyaan yang harus ditanyakan ya, mesti gini. Ketika jadi beda sama nikah ya, ini balik lagi aku bandinginnya sama pernikahan. Kalau nikah mah kita dipaksa committed sama negara bahkan kita diminta untuk committed untuk ngebuka relasi bukan hanya sama si pasangan tapi juga dengan keluarganya. Dan komitmen itu kemudian terdaftar resmi di negara dan lain-lain kan. Kalau pacaran mah komitmennya itu artifisial. Ya di permukaan tapi ke diri sendiri, bukan ke orang itu. Jadi contohnya kayak gini. Aku berkomitmen untuk lebih memperhatikan pacar aku. Aku komitmennya ke siapa? Ke diri sendiri. Di antara relasi yang ada, aku akan memprioritaskan orang ini dibanding relasi yang lain. Gak ada saksinya. Gak diharuskan. Makanya pertanyaannya kenapa sih orang milih untuk sebenarnya itu tuh komitmen dia sama dirinya. Dia lagi belajar berupaya untuk bisa memprioritaskan relasi yang menurut aku mah nggak semestinya. Kalau mau berkomitmen sama diri bukan sama pacar. Jangan punya objek pacar. Kalau mau berkomitmen sama diri, objeknya adalah karya. Prestasi. Iya. Ini mah kan enggak ngajak bikin puisi. Ngajak. Makanya komitmennya tuh malah jadi gini, aku berkomitmen sama diri sendiri dengan cara berelasi sama orang lain. Objeknya adalah si A, maka aku akan ngajak diriku mengupayakan untuk menyayangi A, nge-treatment A yang terbaik. Enggak ada yang nyuruh. Kalau pernikahan beda. Memang ada saksinya dua, diakui oleh negara lewat KUA, Kementerian Agama, keluarga besar nyimak dan hadir, mereka jadi support system, itu difasilitasi. Tapi kalau tadi pertanyaannya apa sih yang mengharuskan pacaran, sebenarnya nggak harus. Nggak ada ya. Tapi ini aku tekankan lagi, sebetulnya kebutuhan berpacaran itu adalah kebutuhan diri untuk bisa berkomitmen sama diri lagi untuk doing something. Nah, ketika kita konteksnya berarti bukan kasih sayang ya, bukan interpersonal tapi ke personal ke diri. Makanya aku coba jadi netizen nih, tapi kan aku butuh kasih sayang, aku butuh menjalin hubungan gitu. Nah itu tuh kan ke diri. Jadi aku butuh disayangi sama diriku dengan cara apa? Dengan cara mengapresiasi ketika aku berhasil memperlakukan orang lain dengan baik, yaitu si pacar. Padahal kalau pengen dapat apresiasi dari diri, kasih sayang dan lain-lain, ada capaian. Karena itu yang naikin self esteem kita, naikin self efficacy kita, naikin harga diri kita, self worth kita tuh naik gara-gara kita berhasil achieve something. Itu bukan berhasil nge-treat orang lain yang enak dia diuntungkan, lalu kemudian lama-lama kita terjebak sama relasi itu. Padahal nggak ngajak kemana-mana relasi itu gitu. Nah, kalau dibilang gini berarti bisa nggak? Sebenarnya makin kesini tuh komitmen orang sama diri sendiri tuh makin kurang. Iya. Makin menurun. Bener. Karena zaman sekarang istilah-istilah yang muncul udah lagi bukan pacaran, Kang. Betul. Ada situationship. Ada azan zuhur. Ada azan zuhur. Ada situationship, ada FWB kan yang alhamdulillah gitu. Betul. Nah itu adalah ciri bahwa sebenarnya bukan orang takut berkomitmen dengan orang lain ya. Bukan. Tapi dia takut berkomitmen dengan dirinya sendiri. Makanya kebutuhan berpacaran itu. Jadi kalau semakin tinggi teman-teman butuh untuk punya relasi sama orang bukan dalam pernikahan, itu sebetulnya lagi ngasih sinyal bahwa aku tuh sebetulnya lagi butuh berelasi lebih dalam sama diri aku. Jadi gini nih, Dit, semakin kita butuh untuk dapat apresiasi, dapat kasih sayang, itu karena kita lagi nggak terkoneksi sama diri, sehingga kita mikir bahwa kasih sayang ini datangnya di luar diri kita. Itulah sebabnya kita nyari-nyari orang lain yang bisa ngasih. Orang lain gak akan mungkin ngasih karena mereka pun lagi nyari yang bisa ngasih ke mereka. Siapa yang paling bisa ngasih kasih sayang ke diri? Ya diri sendiri sebetulnya.
orang lain itu sebetulnya dampak dari kita menyayangi diri. Jadi kalau kita sayang sama diri kita, berprestasi, achieve something, maka orang lain melihat dan bangga. Kemudian dapat efeknya. Nah, bukan kebalik, bukan aku nyari orang yang bakal sayang sama aku. Ya enggak. Yang sayang sama aku mestinya adalah diri sendiri. Nah, kebutuhan itu bikin kita berrelasi sama orang, minta validasi dari orang, minta supaya orang sayang sama kita, padahal nggak mungkin. Orang juga lagi butuh disayangi dirinya. Kayak gitu. Tapi kalau Kang Zen sendiri dengan pacaran gimana? Apanya ya? Gimana dengan Pak? Lo kan pernah bilang di beberapa ini, aku mah sebenarnya tidak setuju tapi tidak against juga. Enggak against gitu. Jadi maksudnya gini, aku nggak bilang pacaran itu haram. Enggak. Aku bilang bahwa orang yang memilih pacaran adalah orang-orang yang mau nggak mau. Ya, orang yang memilih pacaran adalah tanda atau ciri tadi, konsekuensi logis lah. Ketika dia memang nggak nemu opsi. Jadi nggak bisa tiba-tiba kita bilang hati-hati kamu, haram pacarannya. Bukan soal pacarannya, tapi kan jadi gini ya, orang mas seneng tuh ngasih label dan ngejudge ya. Kamu nggak boleh pacarannya, seolah-olah pacarannya yang salah. Padahal ngebangun relasi yang prioritas dan intens itu memang orang perlu. Perlu. Tapi kalau orang memilih alternatifnya adalah pacaran, itu tanda bahwa dia sebetulnya lagi kosong sebetulnya dirinya. Psikologis dia jadi kosong. Jadi gini, tiap kali aku nemu ada orang yang pacaran, senang pacaran, menikmati dan enjoy sama pacarannya, ya aku lagi nemu atau lagi ketemu sama orang-orang yang sebetulnya dia lagi nggak satisfy sama dirinya. Aku nggak against sama pacarannya, berarti cara dia untuk mengisi kekosongan afeksinya, emosinya adalah melalui orang lain. Ya nggak apa-apa dong. Berarti kan cara dia healing kan pakai dengan pacar. Tapi itu salah, tapi itu nggak benar. Makanya kalau kita tahu salah atau nggak benar, kita bisa nggak ngasih alternatif. Kan kita bukan relasi dia. Makanya judgement itu yang aku hindari supaya kita fokus ke bagaimana ngeedukasi, ngasih alternatif supaya dia punya alternatif atau pilihan lain untuk mengekspresikan kantung-kantung afeksinya dengan cara lain. Makanya kampanye aku mah bukan jangan pacaran, bukan. Tapi yuk berkarya, yuk berprestasi supaya orang-orang yang lagi pacaran sadar ternyata dia punya alternatif lain. Dan nggak salah kan mencintai orang, tapi bukan orang itu aja. Kamu juga bisa kok mencintai orang tua kamu, mencintai lingkungan, mencintai perjuangan, mencintai kebersihan. Nah orang nggak punya alternatif itu karena orang butuh feedback. Kenapa butuh feedback? Balik lagi karena dia kosong. Jadi kalau aku mencintai lingkungan nggak akan ngasih feedback kasih sayang kan ke aku. Kalau aku mencintai orang, dapat feedback. Nah kayak gitu, makanya pacaran sebetulnya konsekuensi. Jadi makanya aku kenal diri ya. Makanya aku nggak against. Ya wajar orang bisa pacaran tuh dan milih pacaran ya wajar. Bahkan yang lebih parah kalau nggak disadari, bahkan lanjut ke jenjang pernikahan pun masih dengan fokus dan mindset yang sama ya. Nah mengisi kekosongan. Itulah kenapa ada buku Membangun ini. Membangun keluarga. Karena fokus orang masih di mindset pacaran yang dia tuh butuh. Kok kamu jadi berubah setelah menikah? Ya karena kebutuhannya sama kayak waktu lagi pacaran kan. Padahal nggak gitu. Udah beda sebetulnya kebutuhannya. Kayak gitu. Kalau udah mengerucut ke yang lebih bawah lagi kayak FWB gitu, berarti apa ya? Udah bukan lagi kebutuhan relasi dalam bentuk feedback tadi, tapi udah lebih ke seksual kalau gitu ya. Ke seksual dan ya makin kosong kan dirinya. Jadi sebenarnya kan yang butuh di fulfill, yang butuh diisi adalah kebutuhan atau kantung-kantung afeksi atau emosi kan. Dia butuh validasi dari orang lain. Nggak dapet karena pasti nggak puas terus. Makanya tadi kan pernyataan aku kan kayak gini, orang yang berpacaran biasanya orang yang lagi nggak satisfy sama dirinya. Saking nggak puasnya dia sama dirinya secara psikologis, ada pengalihan yang membuat dia puas sesaat, yaitu apa? Seksual. Kenikmatan, orgasme, itu kan kenikmatan sesaat yang kemudian makin bikin orang tuh kosong karena habis itu kan muncul penyesalan. Apalagi kalau relasinya nggak resmi, relasinya bukan pernikahan kan, makin nyesel, makin sulit, makin galau, makin nagih, ya makin kosong. Itu yang makanya bahaya tuh. Tapi bukan berarti aku against ya, cuman nunjukin bahwa orang yang ke situ adalah orang-orang yang mestinya kita ajak tuh buat sadar, kenal dan punya kendali sama dirinya, kayak gitu. Oke, terus kalau dengan isu kesepian ini gimana Kang? Orang-orang yang lonely ini? Nah
lonely itu konsekuensi sebetulnya dari sosial media sebetulnya. Konsekuensi dari kita itu nggak punya wadah, nggak punya media untuk bisa terkoneksi sama diri kita. Jadi kalau teman-teman nanya apakah kita sering terkoneksi sama diri kita, kan jawaban enggak. Tiap kali buka sosial media itu kan kita terekspos sama profil, activities, feelingnya orang. Lihat story orang kan jarang kita lihat timeline kita itu kan isinya orang lain. Bukan profil kita kan. Maka kita sering diekspos sama orang lain. Nah, makin terkoneksi sama orang, udah jadi konsekuensi logis itu mah. Jika banyak buka profil orang, jika banyak buka aktivitas orang, kita jadi masuk ke kehidupan orang itu. Makin ke kehidupan orang itu, kita makin kehilangan orientasi aktivitas kehidupan kita. Wajar itu mah kesepian kayak gitu. Makanya kita juga perlu punya filter dan kontrol terkait sosial media. Kalau buka sosmed, bukan mau nyimak atau nonton, kita memulai dengan posting. Whenever I open my social media, mestinya harus ada yang aku post dulu supaya aku terekspos sama diri aku. Kalau nggak ada niatan buat ngeposting dan kita cuman buka, ya kita akan terekspos sama kehidupan orang. Yang itu mah konsekuensi logis jika maka itu mah. Jika aku buka sosial media, jika aku terekspos ke orang lain, ya maka aku akan tidak mengekspos diri aku dan makin hilang sama diri aku. Kayak gitu. Semakin mengekspos diri, semakin kehilangan diri, nyarinya juga malah ke yang tadi kehilangan kantung-kantung afeksi. Apalagi ditambah kalau yang dilihat di eksposnya, ternyata keren ya, couple goals, si Fahaju sama terus Rizwan sama Leia, itu kan loh, kok mereka asik banget ya pacarannya, lucu banget. Nah, jadi bikin orang tuh kayaknya aku juga butuh. Padahal siapa yang suruh? Nggak ada. Padahal yang dibutuhkan itu kantung afeksi yang diisi oleh diri lewat aktivitas, karya, prestasi, achievement. Tapi kan gitu. Capek kan, harus berkarya, harus bikin sesuatu. Kalau mau dihitung pakai hitungan matematis, lebih capek craving, mendamba, mengharapkan perhatian orang lain daripada melakukan yang membuat kita berkarya. Kayak gitu. Kayak gini nih karya ya, ada tuh. Tuh, karyanya kayak gitu buku. Yang patah hati jadi buku. Tuh, ada kalanya. Bos. Tadi mau nanya katanya? Belum. Tadi katanya ada pertanyaan enggak? Ya nanti lah itu di next episode. Next episode. Udah berapa menit sekarang? 17. Oke. Ya kesepian berkarya, jadi memang harusnya diorientasinya diarahkan untuk berkarya gitu. Iya, karena dengan berkarya orang akan menemukan dirinya, dia mengevaluasi diri dan jelas objeknya diri. Contohnya gini, aku nulis 1 halaman, baru seperempat halaman udah capek. Aku bisa capek ya. Nah, bertanya itu kan mengevaluasi diri sendiri. Objeknya diri, makin kenal sama diri. Kalau buka sosial media, benar-benar pisan sih. Kalau buka sosial media, dia lagi kesini, kita mengevaluasi orang lain, objeknya orang lain, ya makin jauh lah sama diri kita otomatis. Ya tadi prinsip jika maka itu berfungsi di situ. Bener-bener banget sih Kang, itu yang aku rasain ketika aku nulis gitu ya. Dan aku juga pengen sebenarnya encourage banyak orang buat nulis, karena aku ketika nulis menemukan sesuatu yang aku tidak pernah ketahui sebelumnya gitu tentang diri aku tentang gitu. Diri sendiri betul. Tentang diri sendiri gitu. Padahal ya mungkin yang ditulisin juga orang lain segala macam pengalaman, experience, tapi contohnya aja kayak aku tuh baru sadar kalau aku nulis tuh bukan karena aku orang yang terstruktur. Tapi aku orangnya chaos dan butuh struktur untuk mengorganisasi pikiran aku gitu. Nice, cakep banget. Ternyata aku tuh nulis tuh jadi seru gitu, jadi benar ya aku kayak gini. Nah, makanya terapi yang paling bagus dan ideal untuk mengenal diri adalah nulis sebetulnya. Walaupun yang ditulis misalkan orang lain, atau yang ditulis adalah komentar kita tentang orang lain. Dan dengan menulis itu, walaupun objeknya orang lain, tapi karena subjeknya kita kemudian mengevaluasi, kok aku punya pikiran gini ya tentang dia, dan itu udah jadi karya tuh. Otomatis balik lagi ke ngevaluasi diri. Contoh ini mah, aku mengomentari tentang Bahlil yang S3 tuh kan. Aduh. Aku tulis, aku komentari, dan di tengah-tengah aku mikir, aku jadi refleksi. Ini pikiran aku tentang ini. Ini sikap aku tentang itu. Gara-gara walaupun objeknya Bahlil tuh ya, aku jadi mengevaluasi pikiran, perasaan, pendapat aku
tentang satu kejadian. Aku jadi makin kenal sama aku. Gitu. Nah beda kalau kita terekspos sama dia kayak gini, dia kayak gitu, tapi nggak kita tuliskan, nggak kita jadikan karya, nggak kita jadikan hasil apapun, nggak jadikan postingan. Sayang, kita cuman diekspos sama kisah hidup orang tanpa kita betul-betul ngulik dan merefleksi diri kita. Nah itu yang penting. Nah itu bagus, makanya nulis bagus bisa. Makanya kita bikin event nulis ya Dit ya. Iya insyaallah. Apa namanya? Namanya adalah Writing for Wellbeing. Nah teman, Januari ya, Writing for Wellbeing. Aku yang isinya Adit nanti, mantap. Oke, nah ini terakhir Kang. Oh belum ya? Oh oke. Bos mau nanya. Tadi tanya belum. Gimana? Ada potensi nggak bahwa ketika orang sudah terlalu nyaman berkarya, dia tidak lagi butuh relasi? Karena banyak, aku pernah baca buku apa ya judulnya lupa, Range atau apa gitu. Jadi orang-orang yang memang fokus kayak Einstein atau yang gitu-gitu kan mereka orang-orang yang benar-benar fokus berkarya apa segala macam. Tapi dampak relasinya mereka tuh jadi kesulitan berelasi gitu. Oh, I see. Gitu. Jawabannya enggak. Ada tokoh yang bagus banget. Dit, nanti kapan-kapan aku tunjukin bukunya. Ada tokoh bagus banget. Bukunya aku suka banget. Namanya Social Animal. Oh iya. Yang nulisnya namanya Elliot Aronson. Dia terinspirasi sama Aristoteles. Dia bilang semakin orang menemukan dirinya, memprioritaskan dirinya, terutama dalam bentuk karya atau aktivitas yang membuat karya, membangun karya, dia makin butuh orang lain. Wah, menarik. Karena dia butuh mengoptimalkan jejaringnya untuk meluapkan idenya itu. Iya. Jadi gini, I found something in me. Itu tuh butuh butuh amplifikasi, bukan validasi, butuh amplifikasi. Aku tahu siapa diri aku nemu insight tentang diriku. Aku pengen mengamplifikasi ini. I need to talk about this with others. Jadinya. Kalau validasi beda kan, karena aku kosong, aku kayak gini nggak ya, minta validasi. Nah itu beda. Jadi validasi sama amplifikasi satu hal yang beda. Prosesnya seperti yang sama, meskipun tapi membutuhkan relasi, tapi fokusnya beda. Relasinya berbeda. Kalau validasi mah karena kekosongan menghasilkan kekosongan. Kalau amplifikasi kita punya sesuatu yang diamplifikasi, disuarakan. Ternyata kalau kata Aronson itu man is social animal, manusia itu social animal. Tiap kali kita bisa ketemu sama diri kita, dapat insight atas diri kita butuh ngomongin itu untuk mengamplifikasi. Jadi sebetulnya bahkan Einstein pun, misalnya tadi kan contoh Adit Einstein, bahkan Einstein pun di beberapa waktu menyadari bahwa dirinya pamornya kalah gara-gara Oppenheimer kan gitu ya. Tapi dia berelasi sama Oppenheimer, berelasi sama orang-orang di sekitarnya. Bahkan berkorespondensi sama Paul Van Lang dari psikologi. Dia banyak. Ya kalau Adit tahu kisah-kisah Einstein tahun 1930-an, 40-an, itu banyak korespondensi dia sama tokoh-tokoh karena tadi dia butuh amplify something that he find. Dia menemukan sesuatu dalam dirinya. Dia punya pikiran dan ide-ide tertentu, dia bikin sesuatu, dia mengamplify itu dengan korespondensi, nulis surat, tulis-tulisan surat, balas-balasan sama orang. Semakin kita kenal sama diri, makin kita butuh orang lain juga buat mengamplifikasi. Gitu. Sebetulnya asik. Gimana bos? Mau nanya apa tadi? Jadi sini. Masuk nggak itu? Enggak kan? Nggak masuk itu ya, mic yang itu ya? Belum coba. Jadi soal nulis lagi Kang. Soal nulis. Jadi mungkin agak sulit masuk ke pemahaman orang lain gitu, apalagi soal nulis, karena bagi mereka belum make sense. Sesimpel nulis kok bisa gitu jadi alat terapi atau healing gitu. Emang kayak klise aja gitu. Betul. Nah itu kadang yang susah, padahal itu kan tools paling ekonomis, paling murah gitu. Betul. Itu sih karena why mekanisme dibalik nulis teh kenapa sih impactnya segede itu gitu hanya dari nulis. Nah ini yang menarik nih. Ada buku, aku lupa tokohnya ya, buku antropologi yang aku baca bilang kayak gini bos. Bahkan manusia purba zaman dulu untuk bisa punya sense of self, kesadaran diri yang membuat dia peka akan dirinya, dia membutuhkan media untuk menulis. Makanya dia coret-coret di gua. Iya. Caveman itu bahkan butuh tembok untuk dia mengekspresikan dirinya. Sesimpel itu, sesederhana itu,
terapi menuangkan isi pikiran. Jadi kita tuh punya kebutuhan untuk menuangkan pikiran kita, dan itu jadi bentuk terapi kalau itu udah keluar dari kepala kita. Iya, iya. Maka memang sesimpel menulis itu bisa bikin orang jadi rilis, jadi better, have a better feeling tentang dirinya. Sepenting itu. Makanya orang Mesir kuno, Yunani kuno, makanya kita kenal Thales dari Miletus di Yunani kuno, atau Mesir Pitagoras ya, kuno banget tuh Pitagoras. Dari apa? Dari tulisan, dari hieroglif dan lain-lain. Menulis makanya penting buat kesehatan mental kita sebetulnya. Nah, orang malas nulis, capek ya, ya itu ya, konsekuensinya adalah ya dia malas untuk kenal dirinya, nggak akan bisa kenal sama dirinya kayak gitu. Begitu. Asik. Oke. Ayo sholat dulu lah. Ya, ayo. Udah zuhur. Udah, Bos? Hah? Sholat, makan siang dulu. Siapa tuh ya?